Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tommy. Dan nama saya Febrandi Saputra. Kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Untan dengan mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan proyek studi kami mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Jadi, terdapat 5 pokok pembahasan dalam pemaparan yang akan kami tampilkan kali ini. Di mana hal tersebut meliputi definisi, tujuan, struktur, hubungan lembaga negara, pokok permasalahan, serta kesimpulan. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai definisi dan tujuan dari lembaga negara. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu sih lembaga negara? Lembaga negara? Kira-kira apa sih itu lembaga negara? Lembaga negara adalah organisasi atau badan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lalu tujuannya apa? Nah, jadi tujuan dari lembaga negara yaitu untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjaga tata kelola negara yang efektif. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua mengenai struktur lembaga negara yang ada di Indonesia. Struktur lembaga negara di Indonesia terdiri dari lembaga tinggi negara dan lembaga independen. Di lembaga tinggi negara sendiri terdapat lembaga eksekutif yang berperan dalam melaksanakan undang-undang, memimpin pemerintahan, menjalankan hubungan luar negeri, dan sebagainya. Nah, kemudian ada lembaga legislatif yang bertugas untuk membentuk dan menyusun undang-undang. Dan yang ketiga ada lembaga yudikatif yang berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif itu sendiri. Selain lembaga tinggi negara, di Indonesia sendiri juga terdapat lembaga independen yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Keuangan, dan KPK. Yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum yang dimana menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan transparan. KPU sendiri juga bertanggung jawab dalam memastikan pemilu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan di mana di sini BPK bertugas untuk mengaudit penggunaan keuangan negara, memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi penyimpangan. Kemudian yang ketiga ada Komisi Pemberantasan Korupsi di mana tugas KPK sendiri yaitu memberantas korupsi di Indonesia. KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serta berperan dalam pencegahan korupsi melalui berbagai program. Nah, karena tadi kita sudah membahas sedikit mengenai lembaga tinggi negara, di sini kami akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama adalah lembaga eksekutif yang meliputi presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif itu sendiri. Lalu ada kementerian yang bertugas dalam membantu presiden dan juga wakil presiden dalam menjalankan tugas eksekutif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada lembaga legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan juga MPR. Yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di mana DPR ini memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi legislasi yaitu membentuk dan menyusun undang-undang, fungsi pengawasan dengan tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif, dan fungsi anggaran yaitu dalam hal menyetujui dan mengawasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lalu yang selanjutnya ada DPD yang merupakan representasi daerah dalam proses pembentukan kebijakan nasional serta memiliki kewenangan terbatas dalam menyusul dan mengusulkan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta pengelolaan sumber daya alam di daerah. Dan yang terakhir ada MPR yang memiliki tugas mengamandemen Undang-Undang Dasar untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu, dan memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam kasus pelanggaran hukum yang berat. Nah, baiklah, selanjutnya ada lembaga yudikatif yang terdiri dari MA atau Mahkamah Agung yang merupakan kekuasaan kehakiman tertinggi dan bertugas mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Lalu yang kedua ada MK atau Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan memastikan undang-undang yang disahkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada KY atau Komisi Yudisial
yang memiliki tugas untuk menjaga kehormatan dan juga perilaku hakim, memastikan hakim-hakim bertindak sesuai dengan kode etik dan tidak melakukan penyimpangan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara lembaga-lembaga negara yang meliputi yang pertama ada check and balance, yang berarti bahwa setiap lembaga negara memiliki mekanisme pengawasan terhadap lembaga lain untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian ada kerjasama, di mana dalam artian bahwa lembaga negara bekerja sama untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya di sini kami mengambil sebuah kasus yang berkaitan dengan polemik yang terjadi antara beberapa lembaga negara, yang mana baru-baru ini terjadi ketegangan antara DPR, MA, dan juga MK terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Badan Legislasi DPR menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan usia minimal calon kepala daerah dengan alasan bahwa DPR berhak merevisi undang-undang. Hal ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bersifat final dan juga mengikat. Di sisi lain, putusan MA yang mempercepat perubahan syarat usia pilkada juga menuai kontroversi dengan dugaan intervensi politik terkait dengan pencalonan tokoh tertentu. Baiklah, untuk berikutnya kami akan menampilkan hasil wawancara kami bersama seorang narasumber yang begitu luar biasa, di mana beliau merupakan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP Untan Periode 2023-2024, di mana wawancara kami bertujuan untuk meminta sudut pandang beliau terhadap polemik revisi Undang-Undang Pilkada yang terjadi baru-baru ini. Siapakah dia? Mari kita saksikan bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, perkenalkan, nama saya Febran Saputra. Dan saya Tommy. Kami dari mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Untan. Jadi pada hari ini kami ingin melakukan wawancara kepada narasumber kami mengenai pandangan dari narasumber kami terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Mungkin sebelum itu kepada narasumber kami mungkin bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Hidayat selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP Untan periode 2023-2024. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Bang Irsan, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik Bang, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal kepada Abang terkait dengan wacana revisi Undang-Undang Pilkada kemarin Bang. Kemarin ini kan ada polemik nih Bang tentang wacana revisi Undang-Undang Pilkada Bang. Nah, menurut Abang nih sebagai seorang mahasiswa nih, apakah revisi Undang-Undang tersebut itu dapat menjadi sebuah acuan ataupun perubahan dalam sistem konstitusional kita, atau justru itu bisa menjadi sebuah pemecah demokrasi di Indonesia saat ini Bang? Baik, izin menanggapi terkait pertanyaannya, yang dimana saat ini beredar polemik yang merupakan rancangan ataupun rencana oleh DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kalau dilihat dari rancangan ataupun rencana yang dikeluarkan oleh DPR RI, itu merupakan sebuah langkah atau sebuah tindakan yang diambil oleh DPR untuk menghambat ataupun mengubah jalannya demokrasi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena ada dua hal yang ingin diubah ataupun direvisi oleh DPR RI. Yang pertama ialah terkait batas usia pencalonan gubernur di suatu wilayah, yang dimana oleh MK memutuskan bahwa saat mendaftar untuk menjadi calon gubernur itu berusia 30 tahun, sedangkan rencana yang ingin diberikan ataupun dicanangkan oleh DPR RI ialah 30 tahun saat pelantikan nantinya. Kemudian poin yang kedua adalah tentang batas persentase untuk sebuah partai untuk bisa mengusung calon gubernur. Nah, yang dimana pada awalnya MK mengeluarkan itu sekitar 7,5% untuk partai itu bisa mengusung calon DPR, yang dimana itu bisa membuka peluang-peluang partai-partai kecil yang memiliki persentase yang kecil di kursi parlemen untuk bisa mengusung calon gubernur. Tapi rencana dari DPR adalah hanya memfokuskan pada partai-partai yang memiliki persentase besar di kursi parlemen saat ini. Nah, itu tentunya bakal menghambat jalannya demokrasi ataupun kebebasan berpendapat untuk seluruh peserta pilkada nanti.
Baik Bang, berarti kan kalau kita lihat kemarin di kawan itu kan Bang, berarti kayak ada konflik kepentingan nih Bang, antara MK yang ingin menjaga konstitusi kita dengan baik dan juga dari DPR ataupun MA yang ingin mengubah minimal batas usia calon, yang dimana ingin mengajukan seseorang untuk maju ke dalam pilkada Bang. Nah, apakah konflik kepentingan itu merupakan suatu kayak adanya ketidakseimbangan Bang, atau mungkin adanya penyalahgunaan wewenang dari lembaga-lembaga yang berkaitan itu sendiri Bang? Baik, terkait hal itu bisa dibilang merupakan penggunaan ataupun penyelewengan kekuasaan yang dimana kita semua tahu bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang final dan juga mengikat dan seharusnya sudah diterapkan oleh KPU ataupun Komisi Pemilihan Umum untuk dijalankan dalam menjalankan kegiatan pilkada ini. Nah, tentunya itu juga bakal menjadi poin minus ya, ataupun hal yang sangat dikhawatirkan ataupun tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia, karena bisa dibilang itu merupakan mempermainkan konstitusi ataupun demokrasi yang akan berlangsung nantinya, seperti itu. Baik Bang, kemudian kan kita ini sebagai kaum intelektual lah, generasi muda dan juga sebagai seorang mahasiswa nih, bagaimana sih langkah kita selanjutnya, ataupun mungkin langkah apa yang bisa kita ambil nih sebagai seorang generasi muda, generasi penerus bangsa, untuk menghadapi polemik-polemik seperti ini agar tidak ada kejadian serupa di masa yang akan datang? Oke, baik. Terkait langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda agar polemik ini tidak terjadi kembali, yang pertama yang dapat dilakukan adalah mengetahui bagaimana perkembangan ataupun perjalanan demokrasi ataupun politik yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan memahami ataupun mendalami terkait pendidikan politik. Nah, karena saat ini masyarakat Indonesia kebanyakan tidak mengetahui lebih dalam terkait pendidikan politik, yang artinya hanya sebatas secara garis umum. Nah, itulah yang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda yang tentunya punya intelek yang lebih tajam, pengetahuan yang lebih luas, seharusnya bisa menjadikan itu sebagai hal yang menjadi perbaikan ke depannya. Terus yang kedua adalah setiap generasi muda mesti memperkenalkan ataupun memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang memang bisa diberikan pembelajaran ataupun pendidikan atau edukasi lah kepada orang-orang sekitarnya, entah itu keluarganya, entah itu temannya, entah itu sahabatnya, ataupun sebagainya. Nah, sehingga orang-orang seluruhnya bisa mengetahui lebih dalam ataupun mengetahui lebih banyak tentang pendidikan politik, seperti itu. Baik Bang, terima kasih atas jawaban serta pandangan Abang mengenai polemik kita, mengenai wacana revisi Undang-Undang Pilkada tersebut, dan mungkin jadi dapat kita simpulkan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada kemarin merupakan suatu permasalahan yang dimana permasalahan tersebut terjadi karena adanya konflik kepentingan antara lembaga-lembaga negara, baik itu DPR, MA, dan MK, yang dimana kita sebagai kaum intelektual, sebagai mahasiswa, dan juga sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran dan harus turut andil dalam mengawal demokrasi kita, karena bagaimanapun juga polemik-polemik seperti kemarin dapat mengancam demokrasi di Indonesia itu sendiri, di mana kita harus belajar baik itu tentang politik, tentang budaya yang ada di Indonesia, agar kedepannya bahwa tidak ada lagi lembaga-lembaga ataupun orang-orang ataupun oknum-oknum tertentu yang dapat menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang mereka hanya untuk mencalonkan seseorang saja. Mungkin itu saja dari saya Bang. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada wawancara kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Nah, itu tadi adalah hasil wawancara dari kami kepada Bang Muhammad Irzan Hidayat selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP Untan periode 2023-2024. Dan dapat disimpulkan bahwa ketegangan antara DPR, MA, dan MK terkait revisi Undang-Undang Pilkada mencerminkan dinamika dan polemik yang kompleks dalam hubungan antar lembaga negara di Indonesia, terutama terkait dengan batasan usia minimal calon kepala daerah. Di sini DPR merasa berhak melakukan revisi Undang-Undang Pilkada
meski hal tersebut bertentangan dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Sementara itu, Mahkamah Agung berusaha untuk mempercepat perubahan syarat usia yang menimbulkan dugaan adanya intervensi politik, di mana ketegangan ini bersiko menciptakan instabilitas hukum dan politik dan perlu segera diselesaikan melalui dialog institusional dan penghormatan terhadap prinsip check and balance serta supremasi hukum untuk menjaga integritas dan independensi lembaga negara. Nah, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kami. Karena segala yang dimulai itu pasti akan diakhiri. Dan jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG kami ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.